Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan perdana ini kita mulai dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum memulai belajarnya, Ibu mau menyampaikan beberapa hal terkait silabus, terkait materi apa saja yang kedepannya akan dipelajari di semester 2 ini. Ya, untuk kelas 7 semester 2 kita klik dulu ya. Nah, kita akan belajar yang pertama tentang aljabar. Lalu selanjutnya ada persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Lalu selanjutnya ada perbandingan, aritmatika sosial, dan statistik. Oke, karena kita ingin mengefisiensikan waktu, kita mulai saja pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai aljabar. Nah, sebelum mulai, Ibu mau mengajak diskusi dulu nih sama kalian. Ada suatu kasus, ada 3 orang anak di sini. Ada yang namanya Ani. Ani di sini itu ingin membeli, dia pergi ke toko buku. Terus dia beli 5 pensil sama 3 buah penggaris. Harganya itu 11.000. Terus dia kan datang sama temannya tuh. Nah, sama Anton. Dia juga sama beli pensil, pulpen kali ya, ini bukan pensil. Beli pulpen, 2 pulpen dan 1 penggaris. Harganya itu 4.000 totalnya. Terus sebenarnya harga satu, kalau kita beli harga satuan penggaris sama harga satuan pulpen ini berapa sih harganya? Ada yang bisa nebak? Terus kalau misalnya Nisa, temennya Ani sama Anton, juga pengen beli 2 pulpen sama 3 penggaris ini, jadi berapa harganya? Nah, kayak gitu. Kalian udah tahu belum gimana caranya menentukan harga masing-masing pieces, baik itu pulpen atau penggaris? Nah, kita lanjutkan dulu ya. Kasus ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan aplikasi dari matematika, yaitu aljabar. Apa sih aljabar itu, Bu? Aljabar adalah cabang matematika, salah satu cabang matematika yang rumus umumnya ini digunakan dengan menggunakan lambang pengganti bilangan. Pengganti di sini buat apa sih? Nanti kita coba lihat ya. Lalu dalam aljabar ini digunakan simbol, biasanya berupa huruf, untuk mewakili bilangan secara umum. Jadi nanti kita lihat deh. Nah, ini fungsinya. Kenapa harus diganti? Kenapa harus menggunakan lambang tertentu? Nah, ini tujuannya adalah untuk sarana penyederhanaan atau alat bantu untuk memecahkan masalah. Nah, contohnya misalnya ya, kita menggunakan huruf, biasanya menggunakan huruf kan. Nah, kita menggunakan huruf X atau Y sebagai pengganti atau mewakili bilangan yang ingin kita ketahui atau yang kita ini belum tahu. Misalnya tadi kita pengen tahu berapa harganya per piecesnya itu, pensil itu berapa gitu. Terus penggaris itu berapa. Nah, aljabar ini, konsepnya ini ditemukan oleh seorang ilmuwan muslim. Dia juga adalah matematikawan, sudah pasti, karena menemukan teori ini. Matematikawan, dia juga ahli di bidang astronomi, astrologi, dan lain sebagainya. Kalian bisa riset lebih jauh lagi. Namanya Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, dari Persia kalau ibu nggak salah. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, untuk selanjutnya, berapa harga per pieces penggaris dan berapa harga per pieces pulpen? Nah, kita coba simbolkan dulu penggaris ini sama X dan pulpen ini dengan huruf Y. Nah, jadi kalau misalnya Ani membeli 5 buah pulpen dan 3 buah pensil dengan harga 11.000, maka aljabar yang bisa dipetakan adalah 5Y dan 3X.
Nah, yang ini. Karena pensil ini dilambangkan dengan Y dan ada 5 buah, berarti kita tuliskan 5Y. Lalu jika penggarisnya ini ada 3 dan dilambangkan dengan X, maka kita tulis 3X. Nah, jadi begini ya bentuk aljabarnya. Lalu yang Anton bagaimana kalau misalnya 2 pensil pulpen, kita tulis berarti 2Y. Lalu satu penggaris ini jadi apa? Jadi 1X, tapi karena 1 maka bisa kita tidak perlu menyebutkan, jadi X saja. Seperti ini. Nah, lalu Nisa ini ingin beli dua pensil dan 3 penggaris ini berapa harganya? Nah, ada aljabarnya seperti ini berarti ya, 2Y plus 3X sama dengan berapa? Nanti ini nilai yang ingin kita cari. Dan dari sini juga kita bisa tahu berapa harga satuan penggaris dan berapa harga satuan pulpen. Nah, selanjutnya. Nah, di sini aljabar juga memiliki bagian-bagian. Nah, contoh aljabar ini misalnya 24X kuadrat ditambah 5Y kuadrat dikurangi 12XY ditambah 8Y dikurangi 7. Nah, bagian-bagiannya di sini yang pertama itu adalah variabel. Nah, kita bisa lihat di panah yang warna biru ini adalah merupakan variabel. Variabel itu apa sih, Bu? Variabel itu peubah atau lambang pengganti suatu bilangan yang nilainya belum diketahui dengan jelas. Nah, seperti tadi kan, coba di ke belakang ini ya. Ini X ini kan menunjukkan penggaris dan Y ini menunjukkan pensil. Nah, kita ingin tahu dan kita juga belum mengetahui nilainya ini berapa. Nah, ini namanya variabel atau peubah. Kenapa disebut peubah? Karena ketika kita masukkan nilainya, ketika kita sudah mengetahui nilainya, suku ini, nah suku yang pertama ini akan berubah nilainya 24 dikali dengan bilangan yang nanti akan ketahuan nilainya gitu. Nah, lambangnya ini bisa biasanya digunakan dengan huruf kecil A, B, C, terserah kalian mau menggunakan huruf apa. Lalu selanjutnya ada konstanta. Konstanta ini, nah ini yang ada panah hijaunya, ini adalah konstanta. Merupakan suku dari suatu bentuk aljabar. Masih bagian dari suku aljabar dan merupakan bilangan serta tidak memuat variabel. Jadi kalau konstanta ini berdiri sendiri jadi bilangan aja gitu, gak ada variabel yang ngedeketin gitu istilahnya. Terus selanjutnya ada koefisien. Nah, kita bisa lihat kalau di panah ini yang warna merah ini adalah bagian dari aljabar koefisien aljabar. Nah, ini 24, 5, 12 dan 8 ini merupakan angka koefisien. Nah, koefisien itu yaitu faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar berada beriringan dengan variabel. Jadi, gak ada koefisien tanpa gak ada koefisien tanpa variabel dan gak ada variabel tanpa koefisien. Kecuali yang tadi, kalau misalkan koefisiennya 1 biasanya tidak dituliskan angka koefisien satunya. Jadi misalkan X saja atau Y saja begitu. Lalu selanjutnya ada suku. Suku itu yang mana sih, Bu? Nih, ini suku yang pertama, suku yang kedua. Nah, suku yang ketiga, keempat, dan kelima. Suku ini terdiri dari variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar ini. Jadi di sini berarti suku yang terdiri dari apa? Terdiri dari variabel dan koefisien ya. Ini juga sama, terdiri dari variabel dan koefisien. Ini koefisien dan variabel juga. Nah, ini terdiri dari konstanta saja. Nah, suku ini dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan atau selisih. Nah, di sini kan ada tanda operasi penjumlahan, ini operasi pengurangan. Nah, ini berarti bagian-bagian yang ini 1, 2, 3 ini merupakan kita sebut suku. Nah, ada
jenis-jenis suku. Di sini ada suku yang sejenis dan ada suku yang tidak sejenis. Bu, apa yang membedakannya antara suku sejenis dan suku yang tidak sejenis? Nah, bergantung pada variabel dan derajat pangkatnya. Jadi, misalkan kita lihat contoh ini. 7x, 4x, 5x. Jika aljabar tersebut punya misalkan 7x ditambah 4x dikurangi 5x, maka ini merupakan suku-sukunya ini merupakan sejenis atau tidak sejenis? Sejenis kan? Karena dia memiliki variabel yang sama dan derajat pangkat yang sama. Derajat pangkatnya berapa? 1. Karena 1 jadi tidak dituliskan. Ini x pangkat 1, 4x pangkat 1, 5x pangkat 1. Lalu selanjutnya yang nomor 2 juga sama. Kenapa ini disebut sejenis? Karena di sini menggunakan variabel yang sama yaitu x dan memiliki derajat pangkat yang sama yaitu x kuadrat, 6x kuadrat, 7x kuadrat. Nah, yang selanjutnya ini contoh dari suku yang tidak sejenis yaitu 4x kuadrat, 5x kuadrat, 4x y kuadrat, 5x kuadrat y, dan 5x pangkat 3y. Ini sudah tentu tidak sejenis ya. Pertama, variabelnya memang ada sama, ada x, ada y, ada x, ada y di sini kan. Tetapi derajat masing-masing suku ini, derajat pangkat masing-masing suku ini berbeda. Yang ini x-nya pangkat 1, yang ini x-nya pangkat 2, yang ini x-nya pangkat 3, jelas berbeda ya. Begitu pula dengan y-nya. Nah, ini berarti suku-sukunya tidak sejenis. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan sekarang. Silahkan nanti untuk jam yang non screen silahkan dikerjakan latihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.